kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang Allah mendatangkan sifat salbiyah dalam keadaan rinci. Di balik itu ada penetapan tentang sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuka ahadan, Allah tidak menzalimi seorang pun. Di balik itu adalah penetapan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma massana min lughub, Allah tidak terserang capek. Di balik itu adalah bantahan kepada orang punya pikiran buruk tentang Allah. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Pikiran mereka hari ke-7 Allah istirahat. Maka Allah katakan Allah tidak terserang capek. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, Allah tidak pernah dibuat capek untuk mengurus langit dan bumi. Dan tidak punya lelah dalam menciptakan langit dan bumi. Kemudian juga demikian juga berkaitan dengan sifat subutiyah, asalnya adalah rinci, tapi terkadang Allah datangkan dengan global. Ini pun juga dalam rangka menetapkan sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Laul asmaul husna, ini global. Tapi di balik itu Allah memiliki nama-nama indah. Ini semuanya menunjukkan tentang penetapan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kita masuk pada sifat yaitu ain, sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan setiap nama dan sifat Allah, Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an dan tertera dalam As-Sunnah tanpa melakukan tasbih atau tamthil, tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk, tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan makna kepada makna-makna yang dikehendaki hawa nafsunya, tanpa melakukan takyif, menggambarkan tentang bagaimananya. Karena untuk menggambarkan sesuatu itu harus melihat barangnya, melihat yang serupa, mendapatkan info akurat, dan ini semuanya tidak kita dapatkan pada Allah Ta'ala. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat yang serupa, tidak pula mendapatkan info yang akurat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa melakukan taktil, yaitu penolakan. Karena bagaimana kita menolak sedangkan Allah telah menetapkan, menjelaskan kepada kita sekalian. Keyakinan Ahlussunnah dalam menetapkan nama dan sifat seperti ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua penjelasan Allah itu Allah turunkan biilmillah, dengan ilmu Allah Ta'ala. Artinya tidak ada sesuatu yang berdasarkan kebodohan. Semuanya disampaikan dengan ilmu Allah Ta'ala. Dan ilmu itu adalah mengenal sesuatu apa adanya, sebagaimana hakikatnya. Sehingga tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak ada yang berdasarkan kebodohan. Semua apa yang dijelaskan Allah termasuk tentang dirinya. Yang kedua, bahwasanya Allah SWT adalah semua pembicaranya adalah sejujur-jujur pembicaraan. Wa man asdaqu minallahi qila. Mana ada yang lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah SWT. Sehingga Allah tidak bicara dengan bohong. Allah bicara dengan sejujurnya, tidak berdusta. Kemudian juga Allah adalah sefasih-fasih dalam memberikan penjelasan. Wa man ahsanu minallahi, ini haditha. Mana ada pembicaraan yang lebih baik dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ini semuanya, Ahlussunnah betul-betul mengimani apa yang telah Allah jelaskan, yang Nabi jelaskan, sebagaimana lafadznya, tanpa melakukan penolakan, tanpa melakukan tahrif, penyimpangan, tanpa melakukan penyerupaan dengan makhluk, tanpa melakukan penolakan ini, tanpa melakukan pembagaimanaan, menggambarkan bagaimananya. Ini semuanya merupakan pintu-pintu syaitan yang diikuti oleh al-bid'ah. Mereka sebagian menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, tapi terjerumus dalam sikap tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian sebagian mereka ingin menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi terjatuh dalam taktil, yaitu penolakan. Penolakannya itu bertingkat-tingkat. Ada yang menolak total nama dan sifat, itulah seperti Jahmiyah. Ada yang menolak nama dan menetapkan sifat. Ada yang menetapkan nama dan menolak sifat, itulah Mu'tazilah. Ada yang menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, sifat yang lainnya
ditolak dengan cara ditahrif, itulah Asy'ariyah di antaranya. Ini semuanya Mu'attilah. Ini semuanya adalah ahlu ta'til. Sesuai dengan kadar penolakan yakni mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, maka dalam menetapkan sifat kedua mata Allah, Ahlussunnah menetapkan seperti penjelasan Allah sendiri, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlul bid'ah menuduh Ahlussunnah yang menetapkan sifat Allah itu, yaitu menuduh dengan mujassimah. Berarti Ahlussunnah yaitu menjisimkan Allah SWT. Ini adalah sebuah pemaksaan kehendak dan tidak mau tahu tentang kaidah yang diajarkan Allah Ta'ala. Pada Ahlussunnah menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mengikuti kaidah yang Allah ajarkan, laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak serupa dengan apapun, tapi Allah menetapkan, menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga dengan kaidah singkat para ulama menjelaskan Ahlussunnah isbatun bila tamsil, tansyun bila ta'til. Ahlussunnah itu menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Malik ketika ditanya tentang ini bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy. Ahlussunnah menetapkan Allah istiwa di atas arsy, yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pertanyaan bagaimana istiwanya Allah di atas arsy, maka Imam Malik terasa berat dengan pertanyaan tersebut. Lalu beliau memberikan jawaban, al-istiwa'u ma'lumun wal imanu bihi wajibun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'atun. Adapun tentang mana istiwa sudah diketahui. Diketahui maknanya oleh orang, mereka paham tentang bahasa Arab. Apa itu mana istiwa? Adapun mengimani istiwa wajib. Karena Allah telah menjelaskan, menetapkan dalam ayatnya tentang istiwanya Allah, maka mengimani istiwanya Allah wajib. Adapun tentang bagaimana istiwanya Allah, maka majhul. Gak ada yang mengetahui. Karena Allah tidak menerangkan tentang bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Adapun hakikat istiwanya Allah ada. Tetapi kita nggak tahu. Karena kita tidak melihat Allah, nggak melihat yang serupa, tidak ada info yang akurat. Dan kita demikian pula wasu'alu anhu bid'atun. Sedangkan pertanyaan tentang bagaimananya istiwanya Allah adalah bid'ah. Lalu Imam Malik mengusir orang tersebut karena adalah ini ahlul bid'ah. Ini adalah sikap Imam Malik. Dan kemudian menjadi kaidah Ahlussunnah pula dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sekarang kita lihat beberapa nas yang dibawakan oleh beliau berkaitan dengan sifat ainain, dua mata Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina." Ayat ini berkaitan dengan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam yang Allah mengatakan khitabnya kepada Nabi, khitabnya rahmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan kepada Rasulullah, wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah kamu dalam menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum Allah itu ada dua. Hukum syar'iyah dan hukum kauniyah. Hukum syar'i, ini hukum ya apa yang dituangkan Allah dalam syariat. Yang isinya adalah berbagai macam al-awamir wan nawahi. Berbagai macam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah membutuhkan kesabaran. Karena asalnya nafsu itu tidak berselera dengan perintah Allah Ta'ala. Asalnya perkara-perkara akan mengantarkan ke surga itu berat. Huffatil jannah bil makarih. Surga ini dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disukai.